Nama saya Made Slamet, Ketua Yayasan Dharma Laksana Mataram. Satu-satunya yayasan milik umat Hindu di Nusa Tenggara Barat yang di dalamnya ada unit pendidikan mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Di sini juga ada panti asuhan Hindu, satu-satunya panti asuhan Hindu di Nusa Tenggara Barat. Di sini kami sudah bisa melahirkan seorang anak yang lulus Bintara, namanya Yuda Pradana. Nama saya Sersan Imade Yuda Pradana, tempat tinggal lahir di Mataram 24 Mei 2002. Pekerjaan orang tua swasta, bekerja sebagai bengkel, dan ibu saya sudah meninggal pada tahun 2009. Saya ditinggal pada SD kelas 2. Udah ditinggal sama ibunya. Itu masih kecil. Terus kayaknya kadang-kadang dia anak tidak terurus modelnya. Kadang sekolah, kadang enggak. Yuda Pradana adalah anak yang kurang mampu, anak piatu yang saudaranya banyak dan antara satu dengan yang lain umurnya masih sejajar, sehingga waktu kecil dia sekolah, kadang-kadang sekolah, kadang-kadang tidak, karena berebutan dalam menggunakan pakaian sekolahnya. Iya, itu giliran itu sama saudaranya. Ya, itu dia gimana bajunya, maaf ini, bajunya 1 minggu itu sampai dari putih dari hitam jadinya. Belum saya kan kerja, itu kasih makan kan itu, berebutan sama saudaranya karena keadaan. Saya bersaudara 7, yang dimana 3 saudara perempuan yang sudah menikah dan sisanya kakak saya cowok dan 2 adik saya. Waktu dia masih kecil tuh, aduh, susahnya setengah mati. Saya sendiri enggak tanpa siapa-siapa. Aduh, masih mungkin almarhum ibunya mungkin enggak begini mungkin kan gitu. Sampai 7 dia, sampai saya ajak itu masih saya kerja masih kita sama orang. Kadang dapat, kadang enggak. Karena keadaan keluarga yang masih kurang ekonominya, ada sebuah panti asuhan Dharma Laksana yang berada di Mataram. Di sana saya mulai bergabung di panti asuhan Dharma Laksana pada tahun 2016 ketika tamat SD. Untuk anak-anak yang tinggal di sini itu yang diterutamain anak-anak yatim, piatu, kurang mampu, sama ada beberapa anak-anak yang broken. Nah, inilah keberadaan kamarnya Yuda. Yuda dulu sempat masih tinggal di panti, tempat tidurnya yang ini yang ini. Di sini tidur satu kamar ini sekitar 24 anak, termasuk Yuda. Niki ada salah satu temannya Yuda yang kemarin ikut tes daftar tapi gugur karena keberadaan sakit perikokel nih. Nah, niki anaknya. Nama saya Iko Manjuniarta. Saya tinggal di panti asuhan Dharma Laksana dan dititip oleh orang tua saya. Dan sampai detik ini saya tidak tahu keberadaan orang tua saya. Dulunya saya teman sekamar dengan Yuda, dan saat pembukaan tes kami latihan bersama-sama dengan Yuda. Namun di saat pembukaan tes tersebut Yuda yang berhasil dan saya yang kurang beruntung. Saya masuk di panti asuhan Dharma Laksana
setelah tamat SD. Di sana ada ibu pengasuh saya dan adik-adik saya dan kakak-kakak saya yang selalu mengajarkan saya menjadi yang lebih baik. Kesehariannya Yuda sebelum mengikuti tes itu, yang biasanya Yuda bangunnya anak-anak bangun jam 4 pagi, Yuda biasanya jam 3. Dia ngikut tugas yang ada dari panti, misalnya kayak bersih-bersih, dia kerjakan dulu kan, terus habis dia sudah selesai mengerjakan tugas-tugas di panti, dia menyempatkan waktu untuk lari. Ya. Niku supaya pas dia dapat olahraga dapat, kerjaan di panti dapat. Soalnya di sini kalau misalnya anak-anak tidak mengikuti kegiatan panti, pasti ada hukumannya nih Pak. Makanya Yuda dengan cara mengatur waktu lah supaya dapat olahraga, supaya bisa dia mengejar cita-citanya niku. Di Panti Asuhan Dharma Maksana ada sebuah tempat yang dimana dekat dengan Korem 162 dan dekat dengan Batalion 742. Di sana saya sering melihat tentara-tentara dan prajurit yang dilatih dan dibina menjadi pengabdi negara. Dari sana saya bisa mengambil bahwa saya ingin menjadi pengabdi negara dan ingin mencapai cita-cita saya menjadi seorang tentara, agar saya bisa mengubah kehidupan orang tua, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan ibu pengasuh saya, bisa membanggakan adik-adik saya yang di Panti Asuhan Dharma Maksana. Dari sana saya mulai berbicara kepada ibu pengasuh saya bahwa saya ingin menjadi seorang tentara. Lalu ibu pengasuh saya yang di Panti Asuhan Dharma Maksana memberikan saya dorongan, dukungan, dan bekal untuk saya bisa mencapai cita-cita saya menjadi seorang tentara. Ini adalah suatu contoh bagi anak bangsa, khususnya yang tidak mampu, bahwa kalau ada tekad, ada kemauan belajar dan mengembleng diri, disiplin mulai dari kecil, pasti mampu mencapai cita-citanya walaupun tanpa uang sepeser pun. Ini dibuktikan oleh Yuda. Yuda bisa mencapai dan lulus menjadi TNI tanpa uang satupun. Nah, di sini seluruh anak bangsa, khususnya yang tidak mampu itu, supaya menghapus image bahwa mencari apa-apa itu menggunakan uang. Tapi ini Yuda salah satunya yang tidak sepeser pun membayar uang untuk mencari atau mencapai cita-citanya dalam diri menjadi TNI Angkatan Darat. Saya termotivasi dengan rekan saya yang sudah menjadi seorang TNI, yaitu Yuda, dan sampai saat ini saya menjadi tambah semangat untuk lebih giat lagi belajar dan latihannya agar cita-cita yang saya gapai terkabulkan. Dan Yuda juga memberikan motivasi kepada adik-adiknya di sini, di mana nanti akan lahir Yuda-Yuda yang baru, Yuda-Yuda yang lain untuk mencapai cita-citanya, karena di sini banyak adik-adiknya apalagi setelah Yuda lulus ingin menjadi TNI Angkatan Darat. Mudah-mudahan dengan dimotivasi oleh Yuda, yang kedua mereka memotivasi dirinya tentu dengan belajar yang semangat, disiplin, berolahraga, menjaga diri, menjaga kesehatan, cita-citanya bisa tercapai. Kalau kita kenang-kenang masa lalu itu, tidak bisa diceritakan banyak. Sekarang saya sebagai orang tua berterima kasih bahwa anak saya sudah sukses untuk menempuh kehidupan yang akan datang, apalagi untuk ngabdi untuk negara. Saya pesan sama anaknya itu satu, yang penting jangan lupa sama adik-adik pantimu. Cuma itu pesan dia. Kalau bapak mungkin bisa belakangan, karena yang ngedepin, yang mendidik Anda itu kalian itu dari panti sampai kalian jadi sampai sekarang. Yang apa Anda harapkan, cuma itu pesan bapak sama kamu. Iya Pak, siap Pak. Kita orang tua ngajar pada baik.
Sebab itu pesan yang sama anak, jangan lupakan yang di sana. Bahwa dari sana dia jadi kan gitu. Kalau tanpa di sana mungkin tidak tahu kita dia kerja di mana, kita tidak tahu juga. Kepada anakku Yuda, tolong bawa nama baik yayasan. Disiplin, belajar dengan baik, sederhana, dan kamu jangan kehilangan jati dirimu di yayasan ini. Sebab kamu membawa nama baik yayasan ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasan, kepada Bapak Pangdam 9 Rayana, kepada Bapak Danrem 162 Wirabakti yang sudah memberikan kesempatan kepada anak kami Yuda Pradana untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat